AUKUS, right? Australia, UK, US. Dan apakah kemudian ini akan bisa mempersiapkan dirinya dan bagaimana nanti sekali lagi peran Amerika di tengah-tengah kita. Saya lanjutkan. Tadi bicara ancaman tradisional. Sekarang mari kita juga membahas sedikit tentang non-traditional threats. Ancaman non-tradisional. Apakah ini masih relevan untuk kita bahas? Masih? Masih ingat kita pernah dilanda pandemi? Jangan-jangan udah agak lupa kita ya. Kita pernah loh lumpuh 2 tahun. Dunia kita gelap gitu. Ekonomi kita terpuruk. Kita sulit untuk beraktivitas. Dulu apa namanya? PPKM. Masih ingat? Bukan pengambilan keputusan militer itu. Apa? Pembatasan? Ada PSBB dulu, benar? Pembatasan skala besar gitu kan. Jadi itu bisa melumpuhkan ekonomi dan aktivitas masyarakat di manapun. Nah kemudian terorisme apakah sudah benar-benar bisa kita anggap sudah tidak ada? Kita bersyukur, kita tidak melihat lagi aksi-aksi yang dulu pernah mengancam dan membuat instabilitas, tidak hanya keamanan tapi juga politik dan sosial. Kejahatan cyber bagaimana? Ada yang ahli cyber di sini? Apa yang terjadi? Sudah nonton Mission Impossible? Ngeri nggak kira-kira? Itu fiksi ya? Fiksi. Ya, banyak hal yang terjadi hari ini juga dulu fiksi, tapi terjadi. Jadi jangan anggap sepele kemajuan teknologi termasuk cyber dan artificial intelligence ini bisa mengubah konstelasi termasuk keamanan. Perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, para pasis sekalian yang saya banggakan, mari sekali lagi kita terus memahami di mana peran TNI kita. Baik menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Tren berikutnya, global economy. Orang mengatakan pada akhirnya it's all about the economy. Kalau ingin dunia hidup dengan aman dan damai, ekonomi juga harus baik. Setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau terjadi gejolak ekonomi, instabilitas termasuk akibat perang tarif, perang dagang, dan terjadi penurunan pertumbuhan. Padahal Indonesia sedang berupaya untuk keluar dari apa? Middle income trap. Kalau kita ingin menjadi negara maju, negara makmur, negara sejahtera, kita harus keluar dari middle income trap. Nah, ini semua harus kita waspadai. Oke, nggak ada urusan dengan TNI. Tidak secara langsung. Tetapi kalau kita tidak menjalankan tugas kita, ini juga bisa memperburuk situasi. Jadi teman-teman sekalian, mari kita juga sama-sama mengikuti perkembangan ekonomi dunia. Nah, ini sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah kemudian dunia kita saat ini menjadi dunia yang sangat realist? Apa bedanya realis dengan idealis? Apakah kemudian para pemimpin dunia menjadi yang penting negara saya yang pertama? Memang itu benar, semua pemimpin pasti ingin negaranya maju, kepentingan negaranya yang didahulukan. Betul ya? Kira-kira kalau Presiden Trump mengatakan make America great again, ada yang salah nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada yang salah, betul ya? Terus Indonesia, misalnya ingin menjadi negara yang kuat,
negara yang dihormati, yang disegani di dunia. Boleh nggak? Begitu pula negara-negara lain. Nah, yang membahayakan adalah kalau kemudian hadir semangat ultra nasionalis, ultra yang berlebih-lebihan, sehingga justru tidak terbuka ruang kompromi, tidak terbuka ruang konsensus. Karena pasti hubungan antar negara di dunia itu tidak selalu mulus. Tapi kalau kemudian kita tidak mengedepankan pendekatan multilateralisme, ini kita lihat banyak grup, kita adalah anggota PBB, kita adalah anggota G20 sejak tahun 2008. Negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, 20 terbesar di dunia. Kita juga belum lama ini menjadi bagian dari BRICS. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Saya beberapa hari lagi akan terbang ke Brasilia untuk menghadiri acara BRICS. Ada sebuah forum di sana dan mereka berharap karena Indonesia ini pertama kali hadir di forum setelah masuk menjadi anggota BRICS, mereka berharap saya hadir di sana dan tentunya juga kita terus membangun solidaritas dengan negara-negara yang memiliki semangat yang sama. Jadi kita ada di berbagai forum internasional, berbagai forum multilateral. Cuman pertanyaannya apakah kita mendapatkan keuntungan menjadi anggota tersebut? Harus ada keuntungan untuk Indonesia. Sepakat? Tapi teman-teman, ini yang saat ini membuat kita agak berat. Ini kita punya dari Amerika? Tidak ada. Saya mau nanya kalau ada. Bagaimana kita menghadapi kebijakan-kebijakan Presiden Trump 2.0 yang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. A lot of surprises and uncertainties. Padahal hubungan antar negara itu harus dibarengi antara niat baik dengan clarity. Harus jelas. Nah, kalau ini yang terjadi, maka jangankan Indonesia, negara-negara sekutunya saja juga menghadapi problem yang serupa. Hampir setiap hari saya bertemu dengan para dubes, korps diplomatik dari berbagai negara. Mereka menceritakan, curhatlah. Mereka juga cukup bingung untuk menghadapi kebijakan Amerika saat ini di bawah Trump 2.0. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu kecil hati karena kita punya berbagai format kerjasama yang lain dengan siapapun. Yang jelas tidak boleh kita menjadi korban di sini. Nah, tren berikutnya, disruptive technology. Teknologi hari ini telah menghadirkan berbagai perubahan, lompatan-lompatan. Artificial intelligence. Apa yang dibayangkan teman-teman? Apa relevansinya dengan pertahanan negara? Mungkin ada yang mau menjawab? Apakah AI ini sebuah peluang atau ancaman? Coba saya pengen mendengar. Silakan. Nggak ada salah, nggak ada benar. Ini bukan kuis. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Pak, agak kenal saya nih. Mr. Rudy Simangunsong. Yap. Panggilan Ucong. Terima kasih Bapak Menko. Pasis Rudy Simangunsong 53031 izin memberikan tanggapan tentang pertanyaan Bapak Menko. Menurut saya memang AI ini kita bisa dua sisi mata uang gitu, atau sisi pedang yang kalau tidak disikapi dengan baik maka mudaratnya mungkin akan lebih banyak. Di satu sisi manfaatnya bagi kehidupan manusia, bagi perkembangan kehidupan manusia ini sangat besar. Artinya produktiviti manusia bisa bertambah, kemudian lompatan-lompatan dalam rangka kemajuan bisa didapatkan lewat AI ini, efisiensi dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga bagi pihak yang justru tidak bisa memanfaatkannya, justru yang terjadi adalah disrupsi. Jadi dalam jangka panjang bisa kehilangan tenaga kerja, pekerjaan digantikan oleh
AI dan lain sebagainya. Dan apabila digunakan oleh bad guy, istilah bad guy dalam ini ya, dalam tanda kutip, bisa state actor ataupun non state actor itu, dan daya rusaknya akan luar biasa bagi sivilisasi, human civilization ini. Ini pendapat kami, jadi dua sisi yang bisa dimanfaatkan peluangnya, dan di sisi lain juga bisa memberi daya rusak yang luar biasa bagi human civilization di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rudy. Dapat kaos buat lari sore. Di sini lari pakai kartu nggak? Strava lah ya. Langsung ke GP.